Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat dengan NIM 094. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu algoritma penjadwalan CPU, yaitu First Come, First Out, atau disingkat FCFS. Jadi, dalam video ini nanti saya akan menjelaskan mulai dari pengertian algoritma, cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya, serta satu latihan soal yang akan kita kerjakan bersama. Jadi kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Jadi first come first serve adalah algoritma penjadwalan paling sederhana. Prinsip kerja algoritma ini sangat mudah karena mirip seperti sistem antrian pada kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika sedang mengantri membeli tiket, orang yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu. Dan juga FCFS ini bersifat non-preemptive. Artinya jika suatu proses sudah dijalankan, maka proses tersebut akan terus menggunakan CPU hingga akhir prosesnya selesai. Sekarang kita bahas secara kerja dan karakteristik dari FCFS. Jadi FCFS ini adalah proses algoritma yang diatur dalam antrian FIFO, first in dan first out. Artinya proses yang pertama masuk ke antrian akan menjadi pertama yang dieksekusi oleh CPU. Dan juga ketika proses baru datang, proses itu akan ditempatkan pada akhir antrian. Dalam sistem operasi FCFS ini, kita menggunakan sifat non-preemptive. Jadi kita mengambil proses dari urutan paling depan, kemudian menjalankannya hingga selesai tanpa bisa diinterupsi oleh proses lain. Adapun ciri-ciri dan karakteristik dari FCFS ini antara lain proses dijalankan berdasarkan urutan kedatangan dan tidak ada proses yang bisa memotong antrian. Adapun kelebihan dan keuntungan yang dimiliki oleh algoritma FCFS ini adalah yang pertama itu algoritma ini sangat sederhana dan mudah diimplementasikan. Kita hanya perlu menggunakan struktur antrian biasa dan sistem cukup menjalankan proses berdasarkan urutan datang. Yang kedua, FCFS ini juga dianggap adil karena semua proses akan dilayani sesuai urutan datang tanpa diskriminasi. Jadi proses yang datang lebih dulu akan mendapat jatah CPU, sementara proses yang datang belakangan harus menunggu giliran. Dan yang ketiga itu, algoritma FCFS ini tidak memerlukan banyak overhead system. Karena CPU scheduler tidak perlu menghitung prioritas atau melakukan preemptive yang rumit. Jadi bisa kita simpulkan bahwa FCFS ini sangat cocok digunakan di lingkungan dengan jumlah proses sedikit atau pada sistem yang tidak membutuhkan waktu respon yang cepat. Namun tentu saja tidak ada algoritma yang sempurna, termasuk FCFS ini. First come first out ini memiliki beberapa kekurangan yang cukup signifikan, terutama dalam sistem multitasking. Kekurangan yang paling dikenal dari algoritma ini adalah beberapa kekurangannya ada seperti waktu tunggu bisa sangat lama jika ada proses besar di awal, problem convoy effect. Jadi
Masalah ini terjadi ketika ada suatu proses besar yang datang terlebih dahulu, sehingga semua proses kecil di belakangnya harus menunggu lama. Misalnya, jika proses pertama membutuhkan waktu eksekusi yang sangat panjang, maka proses-proses lain akan tertunda, padahal mungkin hanya membutuhkan waktu singkat. Hal ini membuat rata-rata waktu tunggu atau waiting time-nya meningkat drastis dan sistem menjadi tidak efisien. Kekurangan yang kedua itu tidak efisien untuk sistem time sharing. Jadi FCFS ini juga tidak cocok untuk sistem time sharing, di mana pengguna membutuhkan respon cepat dari CPU. Jadi meskipun FCFS ini sederhana dan termasuk adil, algoritma ini tidak selalu efektif dalam berbagai situasi, dalam semua kondisi. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal dan penyelesaian dengan menggunakan algoritma FCFS ini. Soal ini akan bisa melatih kita untuk memahami bagaimana konsep kerja dan cara kerja dari algoritma ini. Jadi, pada soal ini diberikan sebuah data atau proses dari proses 1 sampai proses 4, P1 sampai P4, dengan masing-masing arrival time dan burst time-nya. Di proses 1, arrival time-nya 0, burst time-nya 3. Di proses kedua itu arrival time-nya 2, burst time-nya atau waktu eksekusinya 4. Di proses 3, waktu datanya 5 dan burst time-nya 2. Dan proses keempat arrival time-nya 7 serta burst time-nya 6. Jadi di soal ini kita disuruh untuk menentukan completion time-nya, turnaround time-nya, waiting time, dan average dari TAT dan WT. Jadi yang pertama kita ingin tentukan itu adalah completion time-nya atau CT. Jadi untuk memudahkan kita dalam menentukan completion time-nya, maka kita harus membuat gancar terlebih dahulu untuk memudahkan. Jadi pertama-tama itu karena urutan datang dari proses P1 sampai P4 ini sudah berurutan dan tidak ada yang ngacak, maka di gancarnya kita taruh saja prosesnya sesuai waktu kedatangan. Misal P1 proses 1 dengan arrival time-nya 0. Kemudian P2 kita taruh di arrival time 2 dengan burst time 4. P3 kita taruh di arrival time yang kelima dengan burst time 2. Dan terakhir proses keempat ada di arrival time atau waktu datang ke-7 dengan burst time 6. Kemudian bagaimana cara menentukan completion time-nya? Terlebih dahulu kita kembali lagi bahwa algoritma FCFS ini konsep kerjanya itu mengacu pada waktu datang dari sebuah proses. Jadi proses yang datang pertama atau yang terlebih dahulu akan diselesaikan juga terlebih dahulu tanpa diinterupsi oleh proses lain. Jadi P1 yang datang terlebih dahulu yang arrival time-nya 0 akan dijalankan sesuai dengan burst time atau eksekusinya yaitu 3. Jadi proses atau P1 datang itu pada waktu 0 dan membutuhkan waktu eksekusi 3, maka akan selesai di waktu 3. Nah, selanjutnya itu P2. P2 itu datang pada waktu 2, namun CPU baru kosong di waktu 3. Jadi P2 mulai di waktu 3 dan selesai di waktu ke-7 karena waktu eksekusinya 4. Begitupun juga dengan proses ketiga. Datang di waktu kelima, mulai dieksekusi pada waktu ke-7 karena CPU kosong pada waktu ke-7, kemudian itu burst time-nya 2, maka akan selesai di 9. Jadi P3. Nah, proses P4 itu datang di waktu ke-7. Dan kita mulai
mengeksekusinya pada waktu ke-9 di mana CPU kosong. Nah, diketahui di sini burst time dari P4 itu 6. Jadi kita eksekusi sebanyak 6 langkah dan selesai pada waktu 15. Jadi P4 itu selesai dieksekusi pada di 15. Jadi setelah Gantt chart ini kita buat, maka kita sudah bisa tahu completion time yang dimiliki oleh tiap proses. Jadi completion time-nya itu proses 1 itu selesai pada waktu ketiga, P2 itu selesai pada waktu ke-7, P3 selesai pada waktu completion time-nya 9, dan terakhir proses keempat itu selesai pada di 15, completion time-nya 15. Setelah mendapat completion time-nya atau CT-nya, selanjutnya kita bisa menentukan turnaround time-nya dengan menggunakan rumus CT atau completion time dikurang dengan AT arrival time-nya. Jadi di sini pada proses 1 itu completion time-nya 3, kita kurang dengan arrival time-nya 0, maka hasilnya nanti akan 3. Selanjutnya proses 2 CT-nya 7, kita kurang dengan 2, maka turnaround time-nya itu 5. Proses ketiga, completion time-nya CT-nya 9, kita kurang dengan arrival time 5, maka turnaround time-nya itu 4. Dan yang terakhir itu proses keempat yang memiliki CT 15, kita kurang dengan waktu datanya 7, akan menghasilkan TAT 8. Nah, setelah kita memperoleh semua TAT dari proses ini, selanjutnya yang ingin kita tentukan terakhir itu adalah waiting time-nya atau WT-nya. Cara mencari WT itu kita tinggal mengurangkan turnaround time TAT dengan burst time-nya, waktu eksekusinya. Jadi misal turnaround time-nya ini 3, kita kurang dengan burst time 3, maka proses 1 itu memiliki waiting time 0. Di proses 2 juga gitu. Turnaround time-nya 5 kurang 4, 1. Waiting time-nya 1. Di proses 3, waiting time-nya 2. Hasil dari 4 dikurang 5. 4 dikurang 2. Dan yang terakhir proses keempat, waiting time-nya 2. Dari hasil TAT 8 dikurang dengan burst time 6. Dan dalam soal terakhir itu kita disuruh mencari average atau rata-rata dari TAT dan WT. Jadi rumusnya itu adalah hasil penjumlahan semua dari TAT, kita jumlahkan semua dari proses 1 sampai proses 4, kemudian kita bagi dengan jumlah proses yang disediakan pada soal. Di sini proses kita sampai 4, maka kita bagi hasil penjumlahan TAT dibagi dengan jumlah proses yang dilakukan. Kita jumlah ini hasilnya turnaround time-nya itu 20, kita bagi dengan 4 sama dengan 5. Begitupun dengan WT, jumlah keseluruhan dari WT kita bagi dengan jumlah keseluruhan berapa proses yang dijalankan. Maka jumlahnya WT itu 5, kita bagi dengan 4 akan menghasilkan rata-rata dari WT itu 1,25. Baik, demikian penjelasan saya tentang algoritma penjadwalan FCFS ini, mulai dari pengertian, cara kerja, kelebihan kekurangan, hingga contoh soal dan penyelesaiannya. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman kita mengenai bagaimana CPU mengatur proses yang datang ke sistem operasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.